Tribun News Today. Tribuners, Anda kembali menyimak Tribun News Podcast untuk edisi kali ini bersama saya Delta Gonzales. Untuk kabar nasional, Ex-Kapolda Sumatera Barat Irjen Teddy Minahasa tiba-tiba meminta pemeriksaan terhadap dirinya sebagai tersangka kasus peredaran narkoba dihentikan. Diketahui Irjen Teddy Minahasa dijadwalkan menjalani pemeriksaan sebagai tersangka kasus peredaran narkoba di Polda Metro Jaya pada Sabtu 15 Oktober. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Endra Zulpan mengatakan Teddy menolak didampingi kuasa hukum yang disiapkan Polda Metro Jaya. Dengan tujuan mengakomodir permintaan Teddy, pihak Polda Metro Jaya akan melakukan pemeriksaan ulang pada Senin 17 Oktober mendatang. Dijadwalkan Irjen Teddy Minahasa akan kembali menjalani pemeriksaan sebagai tersangka pada Senin besok. Belum diketahui siapa yang akan menjadi kuasa hukum Teddy selanjutnya. Untuk kabar internasional, Tribuners, Rusia menggunakan pemerkosaan dan kekerasan seksual sebagai bagian dari strategi militernya di Ukraina, kata perwakilan khusus PBB untuk kekerasan seksual dalam konflik Pramila Paten minggu ini. Klaim tersebut mengikuti data yang dirilis oleh panel ahli PBB baru-baru ini. PBB memverifikasi lebih dari 100 kasus ruda paksa atau insiden kekerasan seksual yang dilaporkan di Ukraina sejak Februari. Sejak invasi Moskow dimulai, pejabat Ukraina telah berulang kali menuduh pasukan Rusia melakukan pelecehan seksual terhadap perempuan dan anak-anak. Mereka menggunakan perkosaan dan tindakan seksual lainnya sebagai senjata perang. Wakil Menteri Dalam Negeri Ukraina, Katerina Pavlichenko, pada bulan Juni mengatakan polisi menerima sekitar 50 pengaduan kejahatan seksual yang dilakukan oleh tentara Rusia. Jaksa juga sedang menyelidiki tuduhan ruda paksa di wilayah Kharkiv setelah pasukan Ukraina baru-baru ini merebut kembali wilayah di sana. CNN telah berbicara dengan wanita Ukraina, salah satunya seorang wanita hamil berusia 16 tahun yang berbagi cerita mengerikan yang merinci kekerasan seksual. Sementara itu, pihak berwenang Rusia telah membantah tuduhan kejahatan perang di Ukraina. Kartika Putri baru saja melahirkan anak keduanya dengan Habib Usman bin Yahya pada Jumat 14 Oktober. Kabar bahagia itu dibagikan Kartika Putri melalui akun Instagram pribadinya. Sesuai keinginan, Kartika Putri telah melahirkan anak keduanya di rumahnya sendiri. Bayi perempuan itu diberi nama Khadijah Aliyah Basira dengan berat badan 3,55 kilo dan tinggi 51 cm. Kartika Putri meminta doa kepada warganet agar anaknya kelak menjadi putri yang pintar. Bayi yang baru lahir umumnya tali pusat dipotong oleh dokter. Uniknya kali ini Kartika Putri memotong tali pusat sang putri dengan menggunakan lilin. Chelsea memutuskan untuk tak memperpanjang kontrak N'Golo Kante yang akan habis di akhir musim. Dilansir dari L'Equipe, pihak Chelsea bakal mempersilahkan Kante untuk pergi secara gratis setelah kontraknya habis. The Blues sudah terlalu lelah menunggu Kante yang keluar masuk ke ruang perawatan akibat cedera. Musim ini saja Kante hanya bermain 2 kali bersama Chelsea karena masalah cedera yang sedang dihadapinya. Melihat hal tersebut, Kante pun sudah bersiap untuk meninggalkan Chelsea. Kante bisa saja mengikuti jejak David Luiz, Willian, hingga Peter Cech yang berlabuh dari Chelsea menuju Arsenal. Mikel Arteta juga menyebut The Gunners masih membutuhkan tambahan 1 gelandang bertahan lagi. Dengan kualitas yang dimiliki Kante, ia tak akan sulit untuk beradaptasi dengan gaya bermain Arteta yang mengusung kolektivitas. Informasi selengkapnya dapat Anda simak di Tribun News Podcast hanya di Spotify. Tribun News Today.